آبائنا وأجدادنا جل وعلا صاحب هذا الكتاب والشيخ أبي عبيد أحمد يا جماعة سنة صبر سنة هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم halaman 690 itu ya 49 oh sini القسم الثالث الشيء أن يكون الشيء بحيث لو ذكر صريحا لفهمه ولكن لم يكن به ضرر ولكن يقنع عنه على سبيل الاستعارة الرز يكون وقوعه في القلب المستمع أغلب وله مصلحة بأن يعظم وقت ذلك الأمر في قلبه. Jadi yang nomor bagian ketiga, perkara itu apabila diungkap secara jelas bisa difahami dan tidak ada bahayanya. Tapi dirubah ungkapan itu menggunakan kinayah, isti'arah, dipakai isyarah agar terjadinya pengaruh terhadap hati pendengar itu lebih kuat dan punya maslahatan. Fi ayatuna waktu dari al-amr. Jadi agung waktunya mengkono perkara ing dalam hatinya. Kama lau qala qailun kaya ana wong sing gunawan ra'aitu fulanan yuqallidu durra fi anaqil khanazir. Aku weruh ana wong ngalungaken intan berlian nang gulune celeng. Karena bi an ifsa'il ilmi wa basil hikmah ila ghairi. Ungkapan seperti itu dimaksudkan menyampaikan, menyebarkan ilmu, menyebarkan hikmah, tapi bukan pada orang yang bukan pada ahlinya. Si pendengar ini qad yasbiqu ila fahmi zahiran lafzi. Jadi kadang-kadang keselanjur mustami' marang memahami secara lahiriahnya lafaz. Barang mesti nyatakan temenan tiba-tiba loh maksudnya tiba-tiba gak ngono gak temenan ana wong ngalungno mutiara anak gulune tiba-tiba dimaksud iki ana wong nyebarkan ilmu nyebarkan hikmah tapi bukan pada tempatnya. Nah, wong kan ngerti kan wong kan duwe insan terus tidak ada di situ di pinggirnya nggak ada khinzir, nggak ada celeng. Barang wis ditinggali wong kanggo insan pinggire kono celeng tibae tibae dudu itu sing dimaksud. Maksudnya
tersimpan di dalam ungkapan itu. Bitarki sirri wal batin, kanggo nemu sirri lan pahanane batin. Sehingga akhirnya kata watanas bidalik. Hingga akhirnya berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya dalam memahami ungkapan ini. Amin hadza qala syair. Termasuk yang ketiga ini, mestinya lafaznya itu kalau bukan secara jelas kan bisa dipahami dan tidak ada bahaya, tapi menggunakan kata-kata yang istiarah. Rajulani khayyatun wa akharu haikun mutaqabilani ala simaki al-azali azala yansiju daka irkatan mudbirin wa yakhidun ibu bitaba al-muqbili. Ana wong lanang loro, siji ne khayyat, wong tukang jahit, akharu haikun, yang kedua itu tukang tenun. Mutaqabilani ala semak al-azal, karone madhep depan ing atase lintang kang mencil. Mutaqabilani ala semak, karo-karone madhep yang lintang ing mencil. Lazala dan sicu zaka terpasangud diri. Terus menerus apa kelakuan iku nenun sapa tukang tenun ing sanjangane wong kang ngungkul. Wa yakhitu sahibu ya balmukbil lan kancane sing siji sing nenun ya ngono lagi ndondomi pakaiane wong sing madhep. Oh, kumaksudnya bainau abbaro an sababin sawabin bil-iqbal wal iqbal. Satune syair iku nggawe tembung sebab-sebab kampung langit ing dalem oleh madhep lan oleh mungkur di cembungaken nganggo wong lanang loro ini aini kang gawe biasane kita gitu ungkapan itu maksudnya sebab kampung langit ana sing madhep ana sing mungkur. Lha iku sih ungkapan nganggo loro sing lagi gawe siji jahit sijine tenunan. Hadza no yarjuna ta'bir alil makna bisyura. Macam ini adalah kembali pada ungkapan tentang makna tapi menggunakan gambar. Mengungkap suatu makna dengan gambar. Nah ini la haula wala quwwata allati tatawadammanu ainal ma'na au mikna, yang mengandung ahanane makna utawa sepadane. Nah, jadi ungkapan ini ungkapan yang menyampaikan suatu maksud tapi dengan gambar. Aminu qauluhu innal masjida la yanzawi minal khoma kama tanzawi al-jalda ala nar. Natuhune masjid iku mengkeret apa masjid saking riak kaya mengkerete kulit krana geni.
kok iso gambaraken masjid karo jalzah kulit. Maknanya anna ruhal masjid, satu roh masjid kalau mu'azzaman mestinya harus dimuliakan. Kalau melukoma fihi buang riak dalam masjid itu berarti penghinaan pada masjid. Al-Dhattu ma'na al-masjidiyah Udhadat nar Settisali ajza'il jildah Kadalik kalau mongko jadi berlawanan maknane masjid koyo oleh berlawanane geni. Nganggo surah nganggo gambar mengungkapkan masjid itu harus dimuliakan, harus dijaga kebersihannya. Kok malah itu dibae. Iku jenenge wong sing ngino koyo ana kulit di sisiraken karo geni. Ya keluk. وكذلك قالوا أما يخشى الذين يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. Seperti yang difahami bagian yang ketiga, dawuhnya Rasul bersabda, wong sing ngangkat sirahe ing dalem sadurunge imam sami iku kok gak wedi engko arep leh sirahe dadi sirah imam. Rukuk makmum imame durung ngadeg dhewe wis ngadeg. Sujud imam durung tangi wis tangi dhisik. Iku gak wedi kok sirahe diganti dadi sirah imam. Niku ungkapan yang seperti ini kata Al-Ghazali itu ya bodoh. Lafaznya menggunakan lafaz inayah. Dzalika min haitsu surah lam yakun qattu wa la yakunu ora wujud kebabisan dan ora wujud apa mengkono berubah wajah menjadi wajah yang iman. Tapi min haitsu mana wa kainun, dari segi arti akan terjadi. Ra'sul himar lam yakun bi'aqatihi li launihi wa syaklihi. Bukan kepalanya itu akan menjadi wujud. Ya warna, ya bentuknya seperti himar. Bal bi khosiyatihi. Tapi khususiyahnya himar itu. Khususiyahnya himar itu apa? Bayal balada al-humum. Yaitu gablek karo kumprung. Nah, orang yang mengangkat wajahnya, mengangkat kepalanya sebelum imam angkat, itu berarti nanti roksa imarin sirai jadi sirah imar ing dalam gebleke, ndableke dan kumprunge. Itu yang dimaksud. Tuna syaklil ladhi huwa qalibul makna, bukan bentuk yang itu merupakan wadai makna. Min ghayatil humti ayyajma bainal iqtida
wabena taqaddum. Karena termasuk komprong kalau dia itu ngikut tapi disi. Dia ngikut ya sawi saya dudu disi. Nek ana wong sing ngikut tapi disi berarti mutanaqidun, berlawanan keduanya. Innama yurabana hadasil ala khilafi dhahir imma bidalil naqliyin aw syar'iyyin. Fa innama yurafu ang sini diperui ana hadasil atau ikirasiya ala khilafi dhahir ina nasenulayan kahana dhahir imma bidalil naqliyin ana kalane nganggo dalil kang bangsa akal aw syar'iyyin atau dalil kang bangsa syara'. Adanya diketahui apa itu tidak lahiriahnya ungkapan, tapi itu adalah sirinya ungkapan. Itu dilihat dari mana bisa diketahuinya? Ya secara akal dan secara syara'. Amal akli fa yakuna hamluhu ala dhahiru ghairu mungkinin. Kalau secara akal, kalau memang memahami zahirnya itu tidak mungkin. Zahirnya itu seperti ini, tidak mungkin. Secara akal. Contohnya seperti qalbul mu'min baina usbu'aini min asabir rahman. Atine wong mukmin iku antarane driji lorone saking pira-pira driji Ar-Rahman kata Allah. Wasapa ala rasulman. Ini lau fatasna ala qulubil mu'minin falam najid fiha asabir. Jadi kalau difahami secara zahir, tidak bisa, tidak mungkin. Kata-kata qalbul mu'min, baina usbu'aini min asabir rahman, secara zahir difahami secara akal ya, tidak mungkin. Allah. Lau fatasna lawan deliki sapa kita angkul bil mukminin saking pira-pira atine mukmin alam najid fi asabi mongko ora nemu kita ing dalam pira-pira driji lima ada inatun alil qudrah mongko ditingali yen kata-kata asabi itu adalah kinayah dari kekuasaan. Sifat kudrat alatiya sirul asabi yang mana kekuasaan itu merupakan rahasia jari dan tangan. Waruhuha al-khafiyu dan rohnya asabi yang samar. Alal asabi alal kudrah. Kata-kata asabi dibuat kinayah tentang kekuasaan. Anadzalik a'zam waq'an. Karena dengan ungkapan seperti itu, kudrah diganti dengan asabi, itu akan lebih besar. Apa itu pengaruhnya di dalam kepahaman. Sempurnanya kekuasaan pangeran. Baina asabir Rahman artinya orang mukmin itu jadi dalam
penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kekuasaan Allah tidak usah khawatir. Wa min hadzal qabil, tetap setengah saking iki macam iki ayat yang ada tiga ing dalam gawe persemonane Allah tentang kekuasaan. Qalu ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Maksudnya ucapan kita arang siji perkara nalika ngarapaken kita ing syai' kita dawuh kun arang perkara mau kun fayakun maka ono maka tinemu maka wujud barang itu. Katanya termasuk al-asl salis ya ini kun fayakun itu. Faina zahirah satu nazilai jauh mumtani'un tercegah. Sebab kata takun itu kan khitab yang diajak bicara barang yang sudah ada. Tapi itu khitabnya pada barang yang belum ada. Ini namanya muhal. Masa barang sing ora ana iso dikhitabi. Ya ora paham lah. Hatta yang batila sehingga anut nggak bisa. Barangnya nggak ada. Yang dikhitabi nggak ngerti. Nggak tahu. Kalau dia itu disuruh ada. Tapi kalau barangnya sudah ada gimana? Ya sudah nggak butuh adanya perintah kun pengusaha. Lakin lama kalah jadi kinayah. Tapi setelah adanya ungkapan yang berbentuk kinayah itu lebih berpengaruh, lebih mantap di dalam hati untuk memahami sangat berkuasa, maka Allah pindah dari ungkapan lahiriah menggunakan ungkapan yang kinayah adalah ilaiha. Amal mudrak bisyar'i itu tadi secara akal. Secara akal itu ungkapan seperti ini nggak bisa dipahami secara lahiriah. Itu ada siri, ada rahasia, ada makna dalam yang harus kita pikirkan. Oh, tiba ini. Sekarang al-mudrak bisyar'i, ungkapan yang kinayah tapi bisa diketahui lewat dari syarak. Bahwa ayakuna ijra'uhu ala zahir mungkin walakinnahu yurwa annahu urida bihi ghairul zahir. Sesungguhnya dijalankan perkataan yang itu secara zahir bisa. Tapi telah diriwayatkan bahwa hal yang macam itu biasanya bukan lahiriahnya. Seperti yang terjadi pada tafsirannya jauh Allah. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Anzala nuruna bersama Allah minas sama'i yakin lain ma'an yang banyak. Fasalat kemiri apa awdiyatun kira-kira curang biqadariha
kira-kira ini ausia. Ini ungkapan ini kan dipahami secara lahir bisa, secara lahiriah. Jadi Allah memberi hujan, menurunkan hujan sampai ada di jurang itu penuh dengan air. Tapi ada petunjuk dari syariat bahwa ini bukan dimaksudkan lahiriahnya. Fa inna ma'nal ma'i hauna wal Qur'an. Yang dimaksud dengan air di sini adalah Al-Qur'an. Sedangkan audiyah, jurang, itu adalah Al-Qulub, hati. Tahunya dari syariat. Inna badai tamanat syai'an katsiran wa badai qalilan. Sebagian hati akan mengandung sebagian yang banyak, ada sebagian lain mengandungnya sedikit. Wabatu alam yatamil, sebagian lagi tidak bisa mengandung. Wajabat min samatul kufri. Jadi anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadar. Allah menurunkan Al-Quran itu terus masuk di dalam hati sehingga hati ini akan bisa mencerna beda-beda antara hati yang satu dengan hati yang lain. Fasalat awdiyatun biqadar. Jadi maksudnya bahwa ini adalah bukan mana zahirnya, tapi mana batinnya. Wajabat untuk kalau kufur dan kemunafikan. Karena wanzaro keduanya untuk seperti adanya nampak dan ada di atas air ngambang. Karena naik kutu nggak bisa tetap, akan terbawa arus. Karena wilayah kutu walhidayah alati tangfa'un anak tampus ada berhidayah yang akan memberikan manfaat pada orang itu akan tetap. Ya dalam kaji ta'am maka jamatun awalu ma'marada bil-akhirah dan bisa. Dalam urusan ini jadi ungkapan mestinya kita yang bisa itu diungkapkan dengan ungkapan lain yang memakai kinayah. Itu ada sekelompok orang yang mentakwili apa yang terjadi di akhirat, apa yang datang dalam masalah akhirat. Besok ada namanya timbangan, besok ada sirat dan lain-lain. Itu mereka tidak dipahami secara zahir, tapi ditakwili karena ini adalah ungkapan yang menggunakan ungkapan isti'arah, hawa bid'atun, mengarahkan mizan sirat, apa-apa yang ada di akhirat besok itu dianggap itu adalah tidak ungkapan lahiriah seperti itu, tetapi mereka takwili dengan tawilan yang buatan mereka sendiri. Kenapa tidak bisa? Ini lam yungkal dalik bisa riwayat. Karena hal yang semacam ini
tidak ada dawuh Rasul yang nyampe pada kita. Wajrana zahir, walau mu'alif, dan lagi kalau dipahami secara lahiriah ungkapan, tidak muhal bahwa di sana itu ada timbangan. Memang orang-orang itu amalnya akan ditimbang, mana yang berat, mana yang ringan. Amaman tafulat mawazinuhu, bukan secara jelas itu yang berat timbangannya, kan berarti ada timbangan, dan ini tidak mustahil. Dan kalau makna mana kinaya, sehingga akan digunakan mana batinnya, itu nggak ada dalil syarak yang mengarah ke lafaz ini ditawil. Ya lafaz ini apa adanya, memang dibuat secara lahiriah, hakikat, bukan majaz, tapi hakikat. Wajibu ijra'u ala zahir, kalau begitu kita ya menjalankan tentang sirat, tentang ini harus secara zahirnya. Ya besok akan ada quote yang menghubungkan antara mahsyar dengan pelataran surga. Di bawahnya itu ada neraka. Orang yang di situ macam-macam, lewat itu, ada yang seperti kilat cepatnya, ada yang seperti naik kuda yang bagus, ada yang seperti terbangnya burung, ada yang jalan kaki, ada yang jalan berangkang, macam-macam. Nah, itu dipahami secara zahir sudah ada. Tidak ada keterangan kalau ini dipahami secara takwil. Tidak ada. Itu al-qismu as-salih. Sekarang apa yang as-salih ini sudah bisa dipahami. Jadi lafaznya kalau diungkapkan secara jelas, secara lahiriahnya bisa. Tapi ungkapan itu tidak dipakai ungkapan zahir, tapi ungkapan kiraya, ungkapan yang lain, isti'arah dan macam-macam. Dan dalam memahami ungkapan seperti ini, imma menggunakan cara batin, cara akal, ada juga yang menggunakan cara. Jadi dalam mengetahui ungkapan ini yang dipakai ungkapan bukan lahiriah, tapi ya akhirnya kita harus bisa membedakan mana yang itu adalah majaz, mana yang hakiki. Kapan itu dikatakan majaz? Ya ketika dipahami secara
Akhirnya itu nggak bisa. Harus lewat akal, lewat syara. Sekarang diteruskan Al-Qismul. Semoga kita bisa mempelajari terus sampai akhir. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena kita ini sangat bersyukur kepada Alhamdulillah. Ya Rabbi. Allah. Ya Allah. Rabbana la tuzigh Allah. Al-Fatihah. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai, pangapunten. Assalamualaikum Pangapunten, matur nuwun. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.